terus manfaatnya sendiri yang dirasakan sama Mas Rehan dari sebelum ikut pelatihan hobi sama selama mengikuti pelatihan hobi. Ini belum selesai ya Mas ya. Jadi selama pelatihan ini ada beda nggak yang dirasain kayak sebelumnya aku tuh belum pernah ngerasain ini loh, tapi semenjak aku ikut hobi, oh ada hal ini aku rasain gitu. Untuk manfaat sendiri saya begitu banyak merasakan manfaatnya. Pertama, itu saat kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, merajaan Al-Quran, itu kita tuh lebih ingin meresapi, lebih ingin merasakan maksud dari ayat ini apa loh, gitu. Alur cerita dari ayat ini tuh apa loh, seperti itu. Sampai pada suatu hari saya masuk ke Al-Quran, disuruh Pak Ustaz Cahyo untuk masuk ke Al-Quran itu kan awalnya ke surah Al-Ikhlas. Itu pada malam hari itu alhamdulillah pertama kalinya saya masuk ke mushaf, saya bisa. Kemudian saya diperintahkan untuk menggambarkan tentang surah Al-Ikhlas tersebut. Sungguh Allahu Akbar, Masya Allah, saya begitu tersentuh dalam hati saya. Saya begitu gemetar, bulu kuduk saya merinding, saya sampai menangis hari itu. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Saat saya mengatakan kalimat full, itu masih terasa itu. Tapi saat saya mengatakan kalimat Allah, di situ saya begitu tersentuh. Saya tidak bisa membayangkan Allah itu begitu besar. Allah itu begitu rahmat dan kasih sayangnya itu tidak bisa. Saya tidak bisa lagi berkata-kata sampai saya ingin melanjutkan ke kalimat selanjutnya dan ayat selanjutnya pun saya sudah tidak sanggup lagi. Air mata saya mengalir, hati saya bergetar, merintih. Perasaan saya berhari-hari saya merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Masya Allahnya ya Mas. Iya, itu betul-betul menggetarkan hati dan jiwa. Saya tidak, apa yang saya katakan ini saya tidak membual, apa yang saya katakan ini saya tidak berbohong, tapi itu betul-betul demi Allah saya katakan. Itu betul-betul terjadi. Ini bukan sihir, ini bukan musik, apapun segala macamnya itu, tapi ini betul-betul saya rasakan dari hati yang paling dalam. Wow, begitu luar biasa berarti ya Mas manfaat dari metode hobi ini. Untuk yang terakhir, boleh kasih pesan-pesan nggak buat kayak teman-teman di luar sana yang pengen ikut metode hobi tapi masih ragu kayak antara iya atau enggak, percaya atau enggak? Kan tadi udah dikatain sendiri sama Mas Rehan bahwa metode ini tuh sebegitu luar biasanya. Kok masih ada yang ragu sih buat ikut gitu? Coba Mas kayak kasih dong pesan-pesannya buat ayo dong ikutan metode hobi ini bener-bener wah begitu loh. Baik, untuk orang-orang di luar sana yang ingin ikut pelatihan hobi, jangan ragu. Karena apa? Yang kita pelajari dari metode hobi ini adalah Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Ayo kita sama-sama belajar metode hobi. Insya Allah akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Tidak hanya kita bisa menggetarkan hati dan jiwa kita, mungkin ini efeknya akan sangat bagus untuk sel-sel otak kita semakin rekat lagi. Dan kemudian mungkin yang masih adik-adik yang masih sekolah ataupun yang masih kuliah, yang masih belajar, nanti itu akan berefek kepada hal-hal tersebut. Jadi yang ingin ikut pelatihan hobi jangan ragu. Ayo kita sama-sama buktikan metode hobi di seluruh dunia ini. Tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Putri. Saya minta waktu yang sebentar untuk wawancara. Boleh? Boleh. Dengan Mas Muhadir benar? Yes. Boleh perkenalan dulu Mas? Hari pertama. Nama saya Muhadir. Saya berasal dari Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Faisal Wahid, asal dari Sumatera Selatan, Palembang, Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Dwi Saputra. Saya berasal dari Kota Palembang, tepatnya dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jauh ya Mas dari Palembang? Iya, jauh-jauh dari Kota Palembang, sengaja datang ke Darululum untuk belajar metode hobi. Semoga kedatangan kami jauh-jauh di sini tidak hanya kedatangannya sia-sia, melainkan memberikan manfaat yang banyak, tidak hanya bagi kami sendiri, tapi memberikan manfaat bagi banyak orang. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau boleh tahu, mulai sejak kapan ikut pelatihan metode hobi ini? Untuk ikut pelatihan hobi itu saya sudah sekitar kurang lebih 3 minggu ya, 3 minggu yang lalu. Sebelum Ramadan itu saya sudah datang ke sini, sudah mulai ikut program hobi ini. Kalau boleh tahu sama siapa aja ya Mas ya ininya? Sendiri atau ada teman-teman yang lain? Awalnya kedatangan saya ke sini itu sendiri, tetapi kemudian ada 2 orang teman saya dari Palembang ikut susulan ke sini, menyusul saya untuk sama-sama belajar metode hobi. Kalau metode hobi sendiri dari mana ya Mas? Kok bisa tahu terus jauh-jauh dari Palembang cuman buat ikut pelatihan hobi di Pondok Pesantren Darululum Jombang ini? Sebenarnya cerita dari awalnya itu bahkan jauh hari sebelum kedatangan Ramadan itu sudah akan berangkat ke Jombang ini. Namun ada beberapa kendala, kemudian di cancel dulu. Awalnya saya hanya mengikuti perintah gitu dari guru kami, katanya kau akan ikut untuk program pelatihan hobi ini, jadi saya ikut saja karena itu perintah dari jadi awalnya tahunya karena perintah. Iya, perintah dari guru kami. Kalau boleh saya tahu, udah sejak kapan dan berapa lama Mas Faisal ini ikut pelatihan hobi? Mengenai awal pertama ikut hobi, pertama itu sebelum Ramadan, tepatnya itu tanggal 19 Maret kalau nggak salah, ya 19 Maret. Jadi awal bulan ikut hobi itu tanggal 19 Maret sampai sekarang. Tapi kemarin sempat ada waktu liburnya 5 hari karena ikut saran dari pembinanya, katanya libur, sempat libur 5 hari dan lanjut lagi sampai sekarang. Kalau dihitung perkiraan udah berapa hari? 15, 10? Udah sekitar hampir 20 hari, lebih kurang 20 hari. Motivasinya ikut pelatihan hobi ini apa kalau boleh tahu? Awalnya itu sebenarnya pertama kali kesini ceritanya itu kan ada murid pondok kami, kebetulan saya mondok di Pondok. Jadi murid pondok kami duluan kesini datang sama teman saya, Mas Raihan. Jadi beliau datang ke sini, awalnya beliau udah kenal sama Pak Cahya, penemu metode hobi ini. Awalnya beliau langsung datang sini dan ngajak saudara Rehan. Sempat saudara Rehan ditanya, katanya, kan mau ikut metode hobi ini Ustadz, kami manggilnya Ustadz, kami nanya sama Rehan, mau sendirian, mau nggak sendirian aja ikut ini, atau mau ada temannya. Jadi Mas Rehan bilang, ya terserah Pak Abi, panggilan Ustadz. Biasanya kami di pondok manggilnya Abi. Terserah Abi mau ngajak siapa. Terus disarankan Mas Rehannya mau ngajak siapa? Terserah Abi. Jadi Abi nunjuklah kami berdua, Abang Muhazir sama saya. Makanya saya berangkat ke sini. Dan awalnya itu kan bertanya, belajar apa Bi? Belajar metode hobi, kata Abi. Oh ya udah.
Alhamdulillah berangkat ke sini tanggal 17 sampai tanggal 18 dan tanggal 19-nya mulai belajar. Kalau waktu diminta buat ikutan belajar hobi itu dijelasin nggak sebelumnya metodenya itu apa nanti di sana belajarnya ngapain aja? Pertama itu awalnya hobi, dijelaskan sedikit bahwa hobi itu adalah singkatannya holistic brain improvement. Dan artinya itu kita melatih otak. Dan di buku pelatihannya itu terdapat yaitu penelitian-penelitian Pak Cahya yang sebelumnya telah meneliti ke berbagai profesor, ke berbagai universiti, mau di Jogja, di Jakarta, di mana-mana dan lain-lain. Dan awal mula belajar itu pertama ditanya sama Pak Cahya, kalian mau ngapain? Nah, kami jawab mau belajar metode hobi. Terus awalnya belajar pertama kali sama Bu Rini dan Pak Didi, belajarnya langsung. Pertama itu belajar folder di sana itu ada yang namanya folder di dalam pelatihan. Dan kami disuruh folder itu kan biasanya kita itu kalau belajar itu menghafal. Habis hafal, habis itu lama-lama mungkin baru dijelaskan sama guru dan paham. Dan ini langsung disuruh foldernya itu kan dalam bentuk benda dan kami itu disuruh menggambarkan. Jadi pertama itu ada yang namanya folder kata kunci, jumlahnya itu 99. Dan yang pertama itu ada rambut, satu rambut. Dan kami disuruh membayangkan ada angka 1 dan ada rambut. Terserah berimajinasi bagaimana caranya, maksudnya kata mentor. Pokoknya ada angka 1 dan ada rambut. Dan digambarkan rambutnya. Biasanya kan dihafal 1 rambut, 2 ini, 3 ini. Itu disuruh menggambarkan. Dan di situ saya merasa, Masya Allah, berarti metode hobi ini menggambarkan. Sandarannya apa? Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan ada dan ayat 30. Salah yang di sana itu kalau salah terjemahannya Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama benda. Nah makanya jadi sandarnya di situ dan saya rasa nyambung dan luar biasa, Masya Allah. Sebelumnya motivasi ikut hobi ini apa ya? Yang pertama motivasinya yaitu karena kan kami ini kadang-kadang hanya banyak orang itu menghafal Al-Quran. Jadi motivasinya yaitu saya ingin menghafal Al-Quran tapi tanpa menghafal. Berarti memindahkan. Kalau memindahkannya itu bisa memindahkan ayatnya, mengacak-acak ayatnya dan juga bisa memahami maknanya. Karena beda dengan menghafal. Kalau menghafal kadang-kadang dia tidak tahu maknanya. Karena pas kami di Madiun itu, karena kami pergi ke sini siang hari sama Pak Cahyo, ditanya dalam mobil, kalian sudah berapa juz? Kami jawab baru 5 juz. Kemudian disuruh baca surah Al-Baqarah ayat 31. Kemudian ditanya maknanya, kami nggak tahu. Kenapa? Karena kami cuma menghafal. Jadi metode hobi ini salah satunya yaitu keunggulannya memahami dan juga bisa menghafal, artinya memindahkan dan juga bisa menulis. Luar biasa, Masya Allah. Boleh diceritain kegiatan dari awal mulai ikut pelatihan hobi sendiri apa? Kan tadi udah hampir 20 hari ya, berarti udah hampir selesai. Itu kegiatannya dari awal apa? Kayak diajarkan pertama kali sampai ke hari 20 ini apa aja? Yang pertama itu kami disuruh sama para guru kami trainer hobi menghafal, bukan menghafal, menggambarkan. Yang pertama itu kata kuncinya itu. Kemudian foldernya itu. Jadi kan kali waktu pertama itu bingung. Kenapa disuruh gambar ini kan kata kunci isi foldernya. Rupanya alhamdulillah itu merupakan pelatihan dulu yang pertama untuk kita berimajinasi, sehingga nanti mudah kita dalam mengimajinasikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sekarang baru kita tahu, ketika sudah masuk dalam Al-Quran baru kita tahu. Rupanya yang kemarin itu yang disuruh itu menggambarkan kata kunci, isi folder, itu semua untuk memudahkan dalam imajinasi
memindahkan ayat-ayat Al-Quran. Maka luar biasa. Ini yang saya rasakan sendiri ya. Beda sekali menghafal dengan memindahkan dengan memakai metode hobi ini. Lebih cepat kita menggambarkan daripada menghafal. Karena kalau menghafal itu bisa jadi kita mengulang 20 kali itu kadang-kadang itu baru terhafal. Tapi kalau menggambar, insya Allah dalam berapa menit itu langsung terhafal. Istilahnya bukan menghafal tapi menggambarkan. Karena kita menggambarkan otomatis terhafal ya itu. Karena seperti lembaran mushaf imajinasinya itu. Maka sungguh luar biasa. Terus bedanya sendiri kalau yang menghafal sama yang menggambarkan itu di bagian apa? Atau mungkin kayak kalau kita menggambarkan itu bakalan selamanya nggak pernah lupa apa yang telah digambarkan seperti itu. Iya. Bedanya menghafal dengan menggambarkan. Yang pertama itu kalau menghafal itu orang pasti yang menghafal itu maknanya nggak tahu. Kemudian menulisnya ayat itu juga nggak bisa kadang-kadang. Tetapi ketika menggambarkan itu sudah terhafal, kemudian sudah bisa menulis, kemudian juga sudah bisa memaknai. Jadi beda dengan menghafal. Jadi kalau kita ininya lebih umum menggambarkan, jadi lebih bagus ya, metode hobi daripada menghafal. Karena saya sendiri sudah merasakannya itu luar biasa. Manfaat yang dirasakan sendiri selama mengikuti pelatihan hobi ini apa ya Mas? Apakah ada perbedaan sebelum ikut sama sudah? Belum sesudah, jadi ini selama mengikuti pelatihan. Mengenai manfaatnya, yang pertama kebetulan saya mondok di Pondok Tahtir, yaitu menghafal. Kalau menghafal itu ya sudah biasa, maksudnya sudah pernah melewati masa-masa sulit awal-awalnya dan masa-masa mudah. Dan ketemu metode ini dan akhirnya nyambung. Dan kelebihan metode ini itu saya rasa ada kurang lebih tiga. Pertama, perbedaannya sama menghafal. Kalau menghafal itu ya pasti sering lupa ya. Selain kita manusiawi sering lupa, dan yang menghafal itu pasti lupa. Apalagi menghafal Al-Quran. Dan ini kelebihannya 3 metode hobi. Pertama, dengan menggambarkan. Pertama, kita bisa tahu khodnya, tulisannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu artinya. Kalau kita mendalami lagi, selama kita tahu penulisannya, kita tahu artinya, dan kita murojaah terus, lama-lama kita tahu maknanya. Itu tambahan kalau maknanya. Yang kedua artinya. Dan yang ketiga, otomatis kita hafal. Dan pertama kita tahu khodnya, tulisannya gini. Kedua kita tahu terjemahannya. Dan yang ketiga kita otomatis hafal. Jadi 3 dapat. Kalau hafal belum tentu tahu artinya, tahu maknanya, dan belum tentu bisa nulisnya. Kalau hobi langsung dapat 3, bisa nulisnya, tahu maknanya, dan hafal. Masya Allah, saya rasa metode ini luar biasa. Kalau pokoknya luar biasa lah, nggak ada. Kalau amazing sudah dipakai tadi. Ya, pokoknya mungkin apa ya, fenomenal yang artinya metode hobi ini cuma ada pertama kali ditemukan di sini, di daerah Jawa Timur, tepatnya di Jombang, di Pondok Pesantren Darul Ulum. Masya Allah, alhamdulillah, syukur tak terhingga pada Allah Subhanahu Wa Taala telah mempertemukan kami dengan ilmu ini. Saya ucapkan ya syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya luar biasa. Cukup mungkin Mas. Terima kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang mau dong, tolong. Terus setelah mengikuti kegiatan pelatihan metode ini, yang dirasakan sendiri apa Mas? Yang pertama senang, karena senangnya itu metode ini wow gitu. Oh wow. Iya. Wow yang gimana? Karena kan selama ini kami menghafal Al-Quran itu sekedar menghafal. Namun di metode hobi ini kita tuh bukan disuruh menghafal, tapi disuruh untuk menggambarkan apa yang kita lihat dari mushaf, apa yang kita
serap dari cerita, dari ayat-ayat yang kita hafalkan itu, kita disuruh menggambarkan. Jadi yang kita rasakan itu jadi semuanya itu betul-betul terimajinasikan dan terbayangkan bagaimana cerita ayat yang kita hafalkan, bagaimana alur cerita kejadian yang dari ayat-ayat tersebut. Kalau gitu pesan-pesan sendiri buat teman-teman yang pengen ikut kegiatan hobi ini boleh dijelaskan? Langsung aja ke kamera. Para kawan-kawan sekalian, ini metode hobi ini cuma didahului. Jadi belum ada daerah Sumatera, itu belum. Kami di sini insyaallah itu untuk belajar hobi ini, kemudian kami ingin menyebar luaskan metode hobi ini. Untuk apa? Agar kita itu bisa mengkaderkan pemuda-pemuda ke depannya, yaitu berakal Al-Quran, yang betul-betul berakal Al-Quran. Artinya apa? Memahami Al-Quran. Maka insyaallah apabila kemudian pemuda-pemuda kita ini memahami Al-Quran, berakhlak Al-Quran, maka negeri Islam ini akan bangkit lagi seperti pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi metode hobi ini luar biasa, so amazing. Yang pertama itu memberi efeknya kepada kita, kemudian juga kita bisa menyebarluaskan kepada orang. Al-ilmu yazid bil infaq. Ilmu itu bertambah dengan sebab kita itu memberi manfaat kepada orang lain. Jadi inilah, mari kita mengkaderkan pemuda-pemuda ke depannya, yaitu pemuda yang berakhlak Al-Quran. Cukup? Bisa tolong dibantu aminkan ya teman-teman. Harapan dari Mas Muhajir ini semoga dapat terlaksana dengan baik, semoga juga lancar-lancar semuanya. Amin Allahumma. Terima kasih atas waktunya Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.